Oke semuanya, halo, selamat datang di Dewa Talks, High Quality Trusted and Free Webinar in Indonesia with Passion Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Selamat siang semuanya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kenalin, nama aku Lintang dan aku akan menjadi host kalian pada siang ini. Salam kenal semuanya. Jadi untuk siang ini kita akan bahas mengenai Introduction to Powerful Cloud Platform for Developers and DevOps. Nah, untuk webinar ini kita sudah menghadirkan Kak Bayu dan juga Kak Raka, Ninja Support dari Dewa Web. Nah, mungkin Kak Bayu dan Kak Raka boleh nyalain dulu nih kameranya dan sapa teman-temannya yang udah hadir. Ya, selamat siang teman-teman semua. Seperti sudah ada disinggung, jadi pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya, Mas Bayu, kita akan membawain webinar dengan tema Introduction atau pengenalan ke Powerful Cloud Platform for Developers dan DevOps. Next. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngalamin permasalahan kayak di gambar ini? Jadi, di mana susah banget nih kita untuk manage infrastruktur gitu. Lalu juga ngebuang waktu juga dan potensi developer. Yang seharusnya developer itu tugasnya itu mengembangkan aplikasi, terus ngebuat inovasi baru di sisi aplikasinya. Terus juga kita juga sering banget ngebayar resource mahal yang ditagih setiap bulannya. Padahal mungkin kita nggak pakai full capacity resource itu. Mungkin hanya sewaktu-waktu aja gitu. Misalkan kayak ada suatu campaign atau ada suatu event tertentu gitu. Nah, jadi sesuai dengan tema webinar kita kali ini, ada loh platform powerful untuk developer, yaitu Dewa Cloud. Jadi Dewa Cloud ini hadir untuk membantu developer memenuhi kebutuhannya. Jadi kita mau jelasin seputar platform Dewa Cloud. Next. Next lagi. Salah satunya adalah Certified Managed Containers dan Custom Docker. Di mana di sini teman-teman bisa dengan bebas milih bahasa pemrograman yang teman-teman butuhin. Kayak di sini ada Java, lalu ada PHP, ada Ruby, ada .NET, Node.js, Python, Go Language, Docker, dan lainnya. Di sebelah kanan, di gambar sebelah kanan juga terdapat Docker Hub atau Docker Library, di mana teman-teman ini bisa nih pakai Docker Hub-nya itu dari yang udah tersedia di internet gitu. Teman-teman bisa cari di sana yang udah tersedia gitu. Kalau misalnya teman-teman udah pilih, teman-teman bisa langsung di next aja gitu. Next. Kemudian ada zero code change deployment. Maksudnya adalah kita tuh nggak seperti sebagian besar layanan lain gitu, di mana Dewa Cloud PaaS ini atau platform as a service ini nggak memaksa developer untuk mengikuti spesifik requirement dari apapun dari infrastruktur gitu. Next. Seperti contohnya itu salah satunya adalah migrasi nih. Jadi ada banyak banget gitu customer kita yang coba untuk migrasi dari virtual machine ke kontainer. Nah, dengan sistem kita itu nggak memerlukan specific requirement, jadinya bisa langsung di-deploy tanpa harus butuh sesuatu yang penting gitu loh. Jadi bisa tinggal langsung di-deploy aja aplikasinya. Next. Lalu ada easy management for developers. Yang pertama ada environment topology wizard for easy provisioning, scaling, and management. Jadi ada kalau teman-teman belum pernah coba, teman-teman bisa coba langsung nanti di daftar di dewacloud.com. Di sana nanti teman-teman bisa langsung lihat platform dari Dewa Cloud-nya sendiri gitu. Di sana ada menu namanya new environment. Jadi teman-teman bisa langsung setup environment sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa setup dari sisi bahasa pemrogramannya, dari segi layarnya mau diaktifin apa aja, ada load balancer, ada web server, SQL, dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, mulai dari berapa cloud yang dibutuhin gitu. Terus juga ada zero code change deploy via Git atau SVN, archive, ataupun URL yang sudah disinggung sebelumnya. Lalu ada collaboration tools dengan level yang berbeda gitu. Jadi di Dewa Cloud ini ada 2 level untuk collaboration. Maksudnya collaboration ini adalah, misalkan saya punya project A gitu, terus saya pengen share ke rekan saya Mas Bayu gitu. Kita mau sama-sama ngerjain project ini. Jadi saya nggak perlu nih share akses login saya kayak email saya sama password saya gitu. Nah, itu saya bisa langsung tambahin emailnya Mas Bayu ke collaboration yang ada di project saya. Nah, itu ada 2 tipe. Yang pertama ada full access dan ada user. Bedanya adalah full access ini, Mas Bayu ini bisa merubah topologi yang saya bikin gitu. Kayak dia bisa merubah konfigurasi. Sedangkan kalau
Sedangkan kalau usernya ini, kalau level user, dia hanya bisa melihat topologinya aja gitu. Lalu ada built-in monitoring dan billing, di mana kita bisa melihat secara live mengenai monitor dan billingnya gitu. Misalkan kita punya application server dengan kebutuhan sekian gitu. Nah itu kita bisa track tuh trafficnya gitu. Dan ada billingnya, kita bisa melihat juga billingnya dengan detail. Lalu ada SSH Access, CLI, dan Open API yang bisa teman-teman pakai sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu ada export dan import functionality. Maksudnya adalah kita bisa ekspor topologi dan kita bisa import topologi yang udah kita ekspor sebelumnya gitu. Next. Nah ini built-in monitoring dan billing yang sudah saya singgung sebelumnya, di mana kita bisa cek nih, kita bisa lihat trafficnya langsung dari segi CPU, RAM, network maupun disk. Gitu. Nah ini kita bisa lihat juga dari sisi CPU-nya kan. Misalkan kalau kita lihat dari interval 1 menit, dari segi CPU-nya nih di jam 10.50 tuh ada kenaikan atau ada lonjakan gitu. Dan dari segi RAM juga ada lonjakan juga. Dan di sebelah kiri bawah itu ada log, di mana kita bisa melihat masalah-masalah yang terjadi atau yang sering terjadi di sisi application server ataupun di layar-layar yang kita punya. Gitu. Kita bisa cek secara detail gitu mengenai log-log yang ada di sana. Ada access log, ada error log ataupun log-log yang lainnya gitu. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat nih billing-billing kita gitu. Misalkan dari tanggal 10 ini, 10 November 2020 ini, contohnya ya, itu ada My Project dengan layar-layar yang ada di sana, itu bisa dilihat cost-nya itu berapa gitu. Kita pakai cost selama 1 jam atau bulanan itu berapa, itu bisa dilihat juga. Dan kita bisa rubah juga tanggalnya dari start, end, ataupun interval waktunya gitu. Next. Next. Nah, di Dewaka sendiri teman-teman cukup bayarin atau membayarkan apa yang teman-teman pakai gitu. Jadi detailnya nanti akan dijelaskan di vertical scaling. Maksudnya adalah bisa jadi di beberapa di provider lain dia punya layanan yang kita pakai resource itu banyak. Maksudnya kita beli resource A misalkan, beli resource 1, terus kita pakai cuma 1 doang gitu. Tapi kita bisa bayar lebih dari itu gitu. Nah sedangkan di Dewa Cloud ini kita bayarin apa yang kita pakai aja gitu. Nah itu nanti akan dijelaskan di sisi vertical scaling-nya dengan rekan saya nanti. Gitu. Next. Kemudian ada simple dan affordable pricing. Di sini satu plotlet ini, jadi kita artiin resource yang ada di Dewa Cloud ini dengan sebutan atau istilah satu plotlet. Satu plotlet ini artinya 128 MHz RAM dan 400 MHz CPU. Dengan harganya itu Rp38 perak ya per jam dan juga 28.000 per bulannya. Nah ini ada detailnya ya mengenai Dispace. Dispace ini teman-teman cukup bayarin 3.000 aja nih per 1 giga Dispace per bulannya. Kemudian untuk data transfer atau bandwidth-nya unlimited. Maksudnya unlimited ini adalah dalam batas wajar ya, jadi nggak dipakai abuse, kayak misalnya dipakai buat DDoS atau dipakai buat mining itu nggak bisa gitu. Jadi kata-kata unlimited ini dalam batas wajar atau dalam batas normal. Kemudian ada public IP. Maksudnya public IP ini adalah IP versi 4 yang bisa diakses secara publik gitu. Ini harganya adalah 75.000 per bulan. Lalu ada built-in SSL. Built-in SSL ini di Dewa Cloud sendiri itu ada dua tipe ya. Ada yang built-in SSL melalui SLB atau Shared Load Balancer. Kemudian yang kedua adalah Let's Encrypt. Itu sama-sama gratis gitu. Jadi teman-teman bisa pakai itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk automatic vertical scaling akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Bega. Silakan Mas Bega. Oke, terima kasih Mas Raka sebelumnya udah bantu kita ya jelasin di awal mengenai beberapa fitur-fitur dari aplikasi Dewa Cloud ini sendiri ya. Nah tadi mungkin teman-teman juga mungkin bisa sambil ditanya ya kalau ada yang mungkin belum paham atau mungkin mau menanyakan tentang suatu, please welcome gitu ya untuk nanya-nanya juga. Nah mungkin saya ngelanjutin dari sini. Jadi mengenai tadi udah bahas mengenai storage, kemudian ada pricing dan scaling ya. Nah kalau di sisi automatic vertical scaling ini mungkin kalau di sini teman-teman ada yang latar belakangnya developer atau mungkin DevOps ya, mungkin udah nggak asing lagi dong dengan istilah scaling ya.
vertical scaling, horizontal scaling gitu ya, itu udah nggak asing lagi. Nah, di sini mungkin saya mau kasih tahu ya, di platform yang powerful yang developer punya ini gitu ya, teman-teman developer itu akan sangat mudah memanage dalam hal vertical scaling maupun automatic scaling. Nah, jadi di vertical scaling ini teman-teman itu nggak usah khawatir karena tiap layer dari environment-nya ini sendiri itu akan dipisah secara granular unit. Jadi artinya setiap teman-teman, misalnya teman-teman lihat di gambar ini nih ada automatic vertical scaling nih, ada layer ya, di atasnya kita bisa lihat ada balancing, kemudian ada tanda kedua ini ada aplikasi gitu ya, di bawahnya kemudian ada SQL dan lain-lain. Nah, artinya granular units itu artinya di setiap layer ini teman-teman itu mendapatkan resource yang terpisah. Nah, mungkin kalau mungkin saya mungkin di sini teman-teman mungkin lebih tahu mengenai hosting misalnya. Kalau kita misalnya pakai hosting, biasanya dia udah punya resource. Misalnya kita sewa hosting tipe A misalnya, dia udah ngasih CPU yang akan dikasih berapa, kemudian storage-nya berapa, kemudian RAM-nya mungkin berapa, atau mungkin jumlah mailbox yang bisa digunakan berapa. Nah, kalau di sini di platform ini, di Dewakat ini, bedanya teman-teman akan sangat mudah untuk memanage sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi udah Mas Raka sempat jelasin juga mengenai cloudlets ya. Nah, jadi satuannya di sini namanya cloudlet gitu. Jadi cloudlet itu merupakan komposisi dari CPU, RAM dan juga storage seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Jadi satu cloudlet itu berisi dari 128 MIB dari RAM dan juga 400 MHz dari CPU. Itu satu cloudlet. Jadi kalau misalnya teman-teman, contoh misalnya, saya butuh kira-kira aplikasi saya tuh butuhnya misalnya 2 GB RAM. Nah, teman-teman tuh bisa scale di sini, di vertical scale ini teman-teman bisa pilih baik dari reserve maupun scaling limitnya. Nah, mungkin saya jelasin sedikit apa bedanya reserve sama scaling. Kalau reserve itu artinya resource yang sudah digaransi ya. Jadi artinya startnya teman-teman ngebangun layer environment itu, dia udah memiliki resource yang sekian. Misalnya contoh satu cloudlet, berarti teman-teman waktu deploy layer itu teman-teman punya 128 MIB RAM dan juga 400 MHz CPU. Nah, jadi itulah reserve-nya. Tapi misalnya, tapi saya pengen nanti kayak tadi Mas Raka bilang, mungkin kayak kita kan nggak tahu sewaktu-waktu ternyata kita butuh resource yang lebih gitu ya, karena mungkin ya karena ada event atau mungkin ada campaign yang mengharuskan kita mungkin jadi memiliki lonjakan traffic ya. Kalau misalnya kita punya website jadi ada lonjakan traffic, tapi sebenarnya traffic itu tuh nggak setiap hari gitu misalnya, atau hanya for certain period of amount of time gitu, kayak cuma sesaat aja, atau misalnya 1 hari atau 2 hari. Nah, jadi teman-teman kan bisa monitor ya, bisa tahu nih kira-kira kebutuhan saya ini nggak setiap hari gitu. Kalau mungkin nggak menggunakan platform yang nggak memiliki granular unit cloudlet ini, teman-teman mungkin akan dipaksa untuk memilih, berarti akan langsung aja pilih service yang mungkin yaudah saya sewanya misalnya yang mahal gitu ya, tanpa kita mungkin sebenarnya kita nggak pakai segitu banyak setiap harinya gitu, dari alokasi CPU-nya, mungkin RAM-nya dan segala macam, sebenarnya kita nggak butuh untuk daily-nya, tapi hanya untuk waktu-waktu tertentu. Nah, inilah makanya gunanya vertical scaling. Jadi teman-teman itu bisa set sendiri scaling limit nih, gitu. Misalnya, yaudah, saya kira-kira waktu aplikasi saya atau website saya butuh peak ya, waktu lagi peak time-nya itu artinya mungkin lagi rame ya, karena campaign atau event tertentu, saya butuh resource yang lebih nih dari yang saya punya sekarang. Nah, itu teman-teman bisa setup di scaling limit. Nah, jadi nggak perlu takut. Jadi kita sendiri juga tahu nih. Nah, ini enaknya dari sisi kalau secara cost ya, ini bakalan sangat efisien teman-teman gitu. Jadi kalau mungkin kita nggak akan menggunakan, istilahnya kita nggak akan keluar biaya untuk sesuatu yang nggak kita pakai terus-terusan. Misalnya contoh kayak teman-teman misalnya sewa misalnya kayak Netflix lah contohnya gitu ya. Kita mungkin kita bayar penuh nih, tapi sebenarnya kita tonton cuma satu film kan. Kita nggak bayar untuk semua film, tapi kita terpaksa untuk sewa semua filmnya misalnya, karena kita mungkin jadinya kayak akhirnya kita ngebayar semuanya jadi full gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin hanya satu film doang yang kita tonton. Nah, kurang lebih kayak gitu di vertical scaling. Nah,
Kemudian di horizontal scaling-nya, next. Oh ini tadi ya, jadi kalau coba mundur sekali tadi. Nah ini tadi ya, ini ada you can set up maximum scaling limit untuk setiap layer dari kontainernya sendiri. Jadi resource-nya selalu bisa available ketika ada load spikes atau konsumsi yang lain ya, misalnya kayak butuh resource untuk lebih. Gitu. Oke, next. Nah, kemudian ini ngomongin soal horizontal scaling. Nah, kalau tadi dari vertikal sendiri kita tahu ya, kalau vertikal kan berarti atas ke bawah. Nah, kalau horizontal itu berarti artinya linear ya, ada dalam linear ya. Nah, kalau di horizontal ini berarti artinya teman-teman tuh artinya bisa membuat cloning. Kalau secara gamblangnya ya, jadi teman-teman mungkin kalau developer pasti udah ngerti banget ya. Mungkin kalau teman-teman di sini belum ngerti juga ya, yang jelasin mungkin horizontal scaling itu lebih ke cloning nodes-nya, ya, berapa jumlah nodes yang dimiliki. Nah, istilah itu namanya nodes, gitu. Jadi kita mau punya berapa nodes nih, kita mau punya berapa cloning misalnya untuk server kita, untuk aplikasinya misalnya, atau untuk database-nya, atau mungkin untuk storage-nya. Nah, kita mau punya berapa clone. Nah, itulah yang dihandle selama horizontal scaling. Jadi misalnya ternyata pada kenyataannya, oh kita udah coba vertikalnya udah kita adjust, kita udah kasih limit yang tinggi, ternyata masih butuh juga nih resource-nya misalnya yang tinggi nih. Wah, nah teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman tinggal menerapkan horizontal scaling ini. Jadi di cloning environment teman-teman tadi layernya ke environment ke layer yang ke node dari layer yang lain. Jadi punya 2 nodes. Jadi kalau misalnya mungkin istilah developernya teman-teman bisa nge-load balancing. Nah, kalau di hosting atau mungkin VPS tradisional, ini mungkin akan tetap bisa juga, cuma mungkin step-nya agak sedikit rumit gitu ya. Dan ini bisa makan waktu ya lumayan banyak sih, sepengetahuan saya juga gitu. Dan nah dengan ini teman-teman tuh benar-benar dimudahkan ya. Jadi benar-benar by klik aja nih, dengan klik gitu. Dan teman-teman bisa langsung punya namanya apa, high availability environment untuk aplikasi teman-teman gitu. Kemudian next. Nah, ini tadi mengenai scaling ya. Nah, di scaling itu sendiri tadi ada vertikal, ada horizontal scaling. Nah, di scaling itu ada 2 istilah, ya. Ada 2 istilah cloning namanya, stateless sama stateful. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar juga saat ini stateless itu apa ya, stateful apa. Nah, stateless itu benar-benar jadi nge-cloning, membuat sebuah cloning dari nodes-nya tadi, ya, itu dari dasar dari base container image dari template-nya gitu. Jadi misalnya saya pakai contoh misalnya teman-teman ini udah ngedeploy nih environment based on PHP aplikasi. Nah, misalnya di aplikasinya itu pakainya web server Apache misalnya, Apache. Nah, terus pas udah di deploy nih di nodes pertama, terus kemudian teman-teman masukin dong script atau coding untuk segala macamnya untuk bisa aplikasi teman-teman itu running di application-nya. Nah, di sini waktu teman-teman mau menggunakan dari awal deploy dari nodes-nya itu sendiri, deploy layer-nya itu, nah teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan ini. Teman-teman mau buat layer-nya ini sebagai stateless atau stateful. Kalau stateless artinya nanti waktu teman-teman udah deploy aplikasi di situ, di layer itu, di nodes itu, waktu teman-teman mau cloning, nah, misalnya udah ada file nih di nodes awalnya, itu nggak akan ikut. Jadi teman-teman akan nge-copy cuman misalnya base image template-nya aja. Kayak tadi PHP, oh ya udah berarti di deploy-nya ada PHP-nya berapa, misalnya PHP 74, kemudian ada web server-nya Apache. Nah, itu aja tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau fungsinya untuk menjadikan nodes itu sebagai load balancing, artinya teman-teman harus pindahin aja tuh data-datanya gitu. Jadi itu yang dinamakan stateless gitu. Jadi dan stateless ini keunggulannya salah satunya ya pasti lebih cepat dibandingin yang stateful karena mungkin kalau stateful artinya teman-teman udah punya data di situ, udah punya file gede nih, dan otomatis waktu nge-cloningnya dengan file yang gede itu otomatis jadi memakan waktu lebih lama dibandingin sama yang kosong. Nah, itu stateful juga. Nah, kalau stateful berarti ya teman-teman nge-copy clone yang tadi dari yang master clone-nya tadi, di-copy tuh jadi nodes yang lain gitu. Jadi
ngisinya udah semuanya, jadi teman-teman nggak perlu pusingin lagi harus copy datanya lagi atau konfigurasi, karena semuanya udah langsung di-clone bulat-bulat gitu ya dari master node-nya ke node yang berikutnya gitu. Nah, ini perbedaan dari stateless sama stateful clone. Jadi basicnya ya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi makanya di sini teman-teman tuh bisa milih, oh saya pengennya udah yang penting bisa deploy cepat aja lah gitu. Misalnya untuk cloning, oh ya udah teman-teman pilih stateless. Kalau kata oh enggak, saya memang pengen ngedeploy cloning supaya saya nggak perlu konfigurasi lagi lain-lain. Oh ya udah pilihlah stateful. Nah, kemudian next. Nah, ini tadi ngomongin soal scaling ya, ada automatic horizontal scaling. Nah, kalau teman-teman developer sih saya yakin nggak asing sih dengan istilah ini ya, gitu ya, automatic horizontal scaling. Yang membedakan dengan horizontal scaling tadi adalah di automaticnya. Nah, jadi teman-teman di sini, di kelebihan platform kita ini, di DevOps ini, luar biasanya teman-teman tuh bisa benar-benar meng-automation proses dari horizontal scaling. Nah, karena kan kita kadang-kadang butuh horizontal scaling itu kayak misalnya sewaktu-waktu aja kan, misalnya lagi event atau misalnya ternyata ada spike gitu, atau istilah spike itu kayak misalnya ada resource yang ternyata tinggi di nodes kita dan kita ternyata butuh untuk resource lebih gitu. Nah, terus kemudian ternyata dari udah kita vertikalnya udah setup misalnya udah tinggi, tapi ternyata masih juga nih tinggi. Berarti kita butuh horizontal. Kita butuh untuk separate prosesnya atau kita nge-balance dari nodes-nya itu sendiri supaya misalnya mungkin load saya 80% nih di satu node. Saya mau kurangin CPU prosesnya ya supaya misalnya aplikasi saya nggak berat. Misalnya kalau saya website ya, cenderungannya kalau misalnya CPU prosesnya tinggi, biasanya kita kan response time-nya lambat gitu. Jadi waktu kita akses tuh kayak pelan gitu ya, loading-nya lama. Nah, itu bisa jadi karena mungkin faktor dari resource CPU di nodes-nya teman-teman itu lagi tinggi sebenarnya. Nah, that's why makanya kita perlu bisa juga setting automatic horizontal scaling. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga di layar, jadi dengan horizontal scaling ini enaknya kita bisa menggunakan beberapa parameter untuk men-trigger dari auto horizontalnya itu sendiri. Jadi ada CPU, kemudian ada memori, ada network, ada disk I/O, and disk IOPS. Nah, itu jadi bisa dipilih sesuai dengan parameter yang teman-teman mau gunain. Ya ini sebagai contoh di gambarnya nih di Nodes Application Server ya, di Nodes Application Server pilihnya itu parameternya CPU. Artinya teman-teman akan nge-setting cron ya, setting automatic horizontal scaling untuk si platform kita langsung melakukan cloning di horizontal scalingnya dari nodes-nya gitu. Nah ini contohnya tuh ada adding nodes, add nodes, artinya teman-teman kasih parameternya tuh ada tanda 85%. Nah itu tuh 85% artinya ketika misalnya loadingnya CPU-nya di node itu ada 85% ya, udah mencapai 85%, dan bisa dilihat juga dari diagramnya langsung di kanan. Nah misalnya teman-teman tentuin mau dari misalnya 85% ini berjalan berapa lama, apakah 1 menit, apakah 5 menit, apakah 10 menit. Nah itu for rate list-nya itu teman-teman bisa tentuin sendiri. Nah terus teman-teman bisa tentuin juga mau berapa sih scaling yang akan dilakukan ketika parameter tersebut mengalami sudah ke-trigger ya dari parameternya itu sudah mencapai limit itu sendiri. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, di sini contohnya scale out to 8 nodes by 1 count. Artinya, misalnya contoh ketika aplikasi teman-teman itu sudah mencapai 85%, dalam waktu 5 menit nih, terus-terusan di 5 menit, stabil di 85%, maka otomatis auto horizontal scaling-nya akan menambahkan 1 node lagi. Gitu. Dia akan cloning 1 node, kemudian cloning lagi 1 node, sampai maksimumnya 8 node. Jadi misalnya di node aplikasi teman-teman saat ini ada 1 node. Nah, masih 85% nih, nanti dari sistem akan terus mengcloning node-node tersebut sampai maksimalnya 8 node gitu. Dan dia akan nge-cloning terus selama misalnya CPU-nya ini belum turun-turun nih, masih 80%. Dan berlaku juga untuk removal nodes-nya ya. Artinya teman-teman juga bisa nge-remove juga nodes-nya tersebut. Waktu misalnya contoh, oh ya udah, misalnya tadi saya udah nggak butuh lagi sih sebanyak ini gitu ya, remove aja deh. Gitu. Misalnya ya udah, misalnya ketika dalam server tersebut, dalam nodes tersebut
dari CPU-nya sendiri itu udah 35% misalnya ya, dalam waktu 10 menit nih misalnya udah mulai aman nih ya, istilahnya mungkin traffic-nya udah mulai stabil atau udah mulai campaign yang udah turun, nah itu teman-teman bisa setting lagi pengurangan nodes-nya. Ya, misalnya 10 menit ya, dalam waktu 10 menit, oh udah stabil di bawah 35%, nggak menyentuh parameternya, nggak menyentuh triggernya, otomatis dia akan nge-scale in kedua nodes dalam satu node. Jadi artinya dia yang tadinya 8 nih, teman-teman nodes by count-nya itu nanti dikurangin pelan-pelan. 1 node dikurangi 7, 6, 5 sampai ke 2 nodes misalnya. Dan ini teman-teman bisa tentuin sendiri jumlahnya ya. Jadi misalnya mau berapa menitnya teman-teman bisa adjust sendiri, minimal 1 menit, terus kemudian dari scale in, scale out-nya teman-teman bisa pilih gitu ya. Mau menambahkan dalam berapa kali mau menambahkan berapa node dalam satu kali hitungan. Nah, itu teman-teman juga bisa pilih sendiri. Nah, itulah powerful-nya. Jadi teman-teman misalnya nggak usah panik, misalnya kayak developer kadang-kadang kita jadi mungkin ada effort ya, jadi harus begadang, mungkin standby gitu ya, waktu lagi aduh panik nih kayak gimana ya saya, misalnya kalau kita lagi event kan kadang-kadang tuh developer ya, saya juga sebagai istilahnya sysadmin juga, saya juga kadang-kadang suka panik gitu kalau misalnya waduh lagi ada event tinggi ya, tapi kita di sini bisa meminimalisir kepanikan kita itu sendiri, jadi kita bisa get enough rest juga kan, kita perlu istirahat juga. Jadi kita bisa serahin ke automatic horizontal scaling-nya ini, gitu. Kemudian next. Nah, di fitur developer ini sendiri juga sudah dilengkapi anti-affinity rules. Nah, apa sih anti-affinity rules? Jadi di platformnya kita ini terdiri dari beberapa host node, gitu ya, host node. Atau mungkin kalau misalnya istilah yang lebih kurang lebih mirip tuh hypervisor contohnya. Nah, misalnya kita deploy, kalau yang tahu misalnya pakai VMware atau OpenStack lainnya, misalnya ada hypervisor. Jadi misalnya ada beberapa kumpulan server nih ya yang mau dipakai, dan akhirnya load balancing servernya itu akan ke sana. Nah, jadi di anti-affinity rules ini sendiri artinya ketika teman-teman ngedeploy sebuah container, nah, layernya itu sendiri itu otomatis dari platformnya ini dia akan melakukan smart system ya, dia langsung ngebaca, dia nggak akan nempatin kontainernya itu atau environment-nya itu di host yang sama atau di hypervisor yang sama. Jadi untuk bisa jadi teman-teman nggak usah takut, jadi akan ada jadi udah punya kemampuan high availability dan failover protection. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi misalnya deploy aplikasi ya, contoh misalnya Apache dengan PHP 74 misalnya. Nah, terus di situ teman-teman mau bikin 3 nodes ya kan. Nah, misalnya tujuannya biasanya kita ngedeploy nodes tersebut kan otomatis ya kita harapannya setidaknya kalau misalnya 1 node nggak bisa diakses, kita punya 2 cadangan gitu kan. Nah, anti-affinity rules ini itu membantu untuk jadi failover-nya itu sendiri protection. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ketika misalnya mungkin teman-teman deploy 3 layer di aplikasi, satunya misalnya nggak bisa diakses karena mungkin misalnya ada isu mungkin di data centernya atau IP publiknya nggak bisa diakses. Nah, nggak usah khawatir karena di 2 nodes lainnya itu udah dipisah hostnya. Jadi nggak akan ada failover protection-nya. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika semua aplikasinya down total, enggak, karena akan di failover. Nah, jadi ketika teman-teman deploy nodes tadi cloning ya, misalnya horizontal scaling-nya itu nggak usah takut karena waktu di horizontal scaling beberapa node-nya itu akan di separate, dia akan smart dari platformnya sendiri akan punya smart system untuk ngedeploy nodes-nya itu di lokasi yang berbeda supaya bisa jadi bisa high availability and failover protection seperti itu. Kemudian next. Nah, ini kayak tadi ya, ini udah sempat jelasin juga mengenai vertical scaling dan horizontal scaling. Nah, ini paling poin-poinnya aja sih gitu ya. Kayak vertical scaling itu mungkin lebih tepatnya untuk solving right sizing problem ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kayak tadi. Kayak berapa ya, misalnya kebutuhan resource yang saya butuhin, misalnya CPU-nya berapa, RAM-nya harus berapa, storage-nya berapa, itu teman-teman nggak usah khawatirin lagi. Karena itu semua dengan vertical scaling artinya teman-teman udah nentuin batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Jadi nggak usah takut. Dan akan di-charge sesuai dengan pemakaian. Itu dari vertical scaling. Nah, kalau horizontal scaling, solving high availability problem, easy to start with production ready environment.
Artinya jadi teman-teman bisa bikin setup cluster yang high availability, yang redundant ya, bisa saling bisa jadi failover, bisa jadi untuk automatic untuk load balancing ya, round robin atau misalnya failover itu bisa dengan horizontal scaling. Kemudian di vertical scaling sendiri ada RAM and CPU available according to the runtime needs, specified container scaling limits. Ya, jadi artinya jadi teman-teman nggak usah takut karena setiap kontainernya tadi yang tadi ada layer-layernya ya, kalau kita tadi lihat itu setiap layer, misalnya layer aplikasi, layer database, misalnya ada layer yang lain mungkin ya, ada layer load balancer, terus kemudian ada layer case, misalnya ada case juga bisa, kemudian ada layer yang lain lagi, itu mereka semua punya granular ya, secara granular. Jadi artinya resource-nya itu untuk per kontainer tadi, per layer kontainer tadi. Jadi nggak akan, kalau misalnya hosting kan kita tahunya, atau misalnya server, ya tahunya misalnya kita sewa berapa giga RAM, berapa CPU, ya udah itu semua udah segitunya aja kita pakai bulat-bulat gitu kan. Kita mau deploy apa aja di dalam, ya otomatis dia akan menggunakan resource yang dari VPS atau dari resource yang tadi udah dialokasi ini tuh. Nah kalau ini teman-teman jadi enaknya bisa memonitor, misalnya oh ternyata kebutuhan saya paling tinggi itu di aplikasi atau di database. Nah teman-teman jadi bisa lihat nih, monitor, dan teman bisa akhirnya nentuin mana yang sebenarnya perlu memiliki vertical scaling yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Nah kalau dari horizontal scalingnya sendiri ada automated clusterization, nah auto clustering. Jadi tadi saya sempat udah mention juga, jadi di platform kita ini luar biasa karena yang tadinya kita tahu mungkin konsep cluster ya, cluster itu kan kayak benar-benar udah apa namanya udah advance ya, menurut saya sih udah advance banget buat developer juga, dan kita tahu juga setup dan deploy-nya itu nggak gampang gitu, kayak bisa dicapai dengan VPS dan ini, tapi memang mungkin akan butuh waktu. Nah enaknya di sini ada automated clusterization, jadi teman-teman developer juga udah bisa dapat best practice dan best options untuk cluster itu sendiri, contohnya kayak database gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi kayak tadi mungkin Mas Ako udah jelasin kayak aduh ribet-ribet mikirin soal infra manajemennya, harus mempelajari ini, nggak perlu karena udah disediain automated clusterization sendiri. Nah kemudian di vertical scaling tadi actual consumption-nya itu udah gampang monitornya ya, itu udah bahas. Kemudian di automatic, kalau di horizontal scaling automaticnya itu berdasarkan trigger. Nah kalau tadi actual consumption, kalau di vertical artinya kita setup batas tingginya berapa, jadi ketika ada traffic ya dia akan langsung menyesuaikan, nggak langsung bottleneck gitu, enggak. Jadi langsung bisa menyesuaikan ke batas tertingginya. Kalau di horizontal, jadi bisa ditentuin kayak tadi, kita setting automatic horizontal scaling trigger. Nah, kemudian ability to adjust maximum scaling limit without migration required. Nah, itu vertical scaling ya. Jadi kita nggak perlu migrasi. Misalnya kalau mungkin teman-teman di sini yang pakai produk hosting DevOps juga ya. Jadi kayak kadang-kadang kita, oh ternyata butuh nih, udah kita mungkin harus upgrade paket gitu kan, harus kayak upgrade paket misalnya dari Scout ke Hunter. Nah, kalau ini nggak perlu gitu, karena udah bisa disetting. Kemudian yang dari horizontal scaling-nya ada flexible node groupnya, manajemennya, jadi untuk UI, API, dan GPS-nya. Seperti itu. Kemudian next, automated. Oke, next. Nah ini juga ada marketplace ya, jadi mungkin nggak asing lagi ya istilah marketplace ya. Mungkin di sini kalau teman-teman yang udah pakai cloud hosting juga ya, itu saya rasa juga udah familiar ya dengan istilah marketplace. Jadi kayak misalnya kita udah ada pre-built application atau cluster dan add-on dari aplikasi dari platform yang kita punya, sehingga waktu teman-teman jadi misalnya nggak harus mungkin nggak harus build from scratch, tapi udah ada pre-configured-nya aplikasinya. Ya, ini contohnya bisa dilihat di sini kita ada MySQL cluster, ya, ada Magento cluster, ada Docker cluster, kemudian ada Kubernetes, kemudian ada WordPress, ya. Dan ini masih ada lagi yang lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek juga untuk pre-build-nya ini dari aplikasi, dari microservices, kemudian content management, kemudian e-commerce, ya, storage and file manager, itu semuanya udah ada juga yang pre-build-nya. Jadi teman-teman bisa milih mau build from scratch atau emang sebenarnya udah bisa lewat marketplace juga gitu ya. Kemudian next-nya, nah ini tadi ya, auto scalable cluster solution. Jadi automated installation, scaling, replication, dan update, simplify the management, ya, support aplikasi
require minimal no involvement. Jadi teman-teman bisa milih ya. Di sini udah ada pre-built auto scale clusternya. Jadi udah ada cluster yang udah dari marketplace platform kita udah sediain, teman-teman tinggal deploy aja, tinggal pakai. Gitu ya, ada contohnya tadi ada Magento, ada WordPress cluster, MariaDB, MySQL cluster, Postgre dan lain-lain yang ada di sini. Gitu. Nanti teman-teman bisa explore lagi, bisa lihat-lihat juga langsung di trial aja di Dewa Cloud-nya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri marketplace-nya apa aja sih yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian next. Nah, ini tadi ya, database as a service with built-in auto clustering. Nah, jadi udah ada pre-built-nya ya. Nah, ini contohnya di ini nanti contoh tampilan yang teman-teman lihat nanti ketika misalnya kalau teman-teman udah nyoba platform Dewa Cloud, jadi nanti ada tampilan seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ. Ada khususnya di layer database ini, teman-teman itu bisa setup enable auto clustering. Jadi teman-teman itu udah langsung ada pre-built cluster tanpa harus setup deploy dari awal lagi, install MariaDB-nya dan posisi SQL-nya dan lain segala macam, tapi nggak usah khawatir karena udah ada autonya. Ini udah ada best practice langsung deployment. Nah, ini contoh dari clusternya database ini udah support master slave replication, kemudian master replication, Galera replication juga, dan kemudian dari pre-build-nya auto ini udah langsung punya load balancing-nya sama proxy SQL-nya sendiri ya. Terus teman-teman juga gampang untuk scaling-nya, scaling out, scaling down juga. Kemudian ada automated failover-nya juga dengan cluster ini ya, dan kemudian ini semua gampang untuk di deploy karena GUI-nya simple gitu ya, untuk cluster management ini nggak ribet, jadi semua bisa by one click aja gitu, langsung bisa dilihat. Kemudian next. Ya, ini tadi ya, database as a service with built-in auto clustering. Nah, ini yang contohnya ya, kayak tadi udah topologinya yang contoh dari yang udah built-in ya, langsung jadi auto clusternya itu sendiri. Gitu. Jadi udah ada setting master-masternya, udah ada load balancer-nya, slave-nya, dan segala macam contohnya yang di MariaDB, kemudian di kanan ada MongoDB contohnya gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya ya, jadi udah langsung ada built-in. Kemudian next. Nah, untuk lokasi itu sendiri, untuk data centernya kita yang saat ini di platform kita ada 4 lokasi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi pertama ada 4 lokasi di Indonesia ya, ada di Kuningan, di Mogot, dan di Cibitung ya yang terbesar, di CI juga. Kemudian ada di Singapura. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan lokasinya gitu ya untuk saat ini. Nah, nanti kedepannya juga kita akan nambahin lagi ya beberapa lokasi data center nanti kita udah planning juga gitu ya. Terus nanti apa ya, data center ini juga bisa tadi misalnya teman-teman mau bikin failover ya. Nah, ini jadi bisa, jadi misalnya ada isu di data center 1 gitu ya. Misalnya di data center A misalnya. Nah, kalau dengan automated failover tadi misalnya teman-teman deploy namanya multi region deploy. Nah, itu kalau di sini sih mungkin kita belum bahas ya. Tapi nanti biasanya kita ada workshop juga, kita ada workshop mengenai hal ini, jadi lebih apa ya, dia lebih teknis sifatnya. Jadi teman-teman tuh bisa sebenarnya punya high availability environment cluster dengan multi region gitu ya, support multi region. Jadi ketika misalnya teman-teman bisa bersifat sebagai disaster recovery, jadinya misalnya teman-teman down di satu lokasi, jadi bisa langsung disaster recovery di lokasi yang lain. Oke, next. Oke, oh ya, ini sekian presentasi dari saya dan Mas Raka ya saat ini. Nah, mungkin tadi mungkin teman-teman juga kayaknya kurang afdol ya kalau mungkin nggak melihat kayak gimana sih platformnya itu tampilannya itu kali ya mungkin ya. Nah, ini saya mungkin akan izin share screen ya buat ngasih lihat contoh kayak gimana sih Dewa Cloud itu.
Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin sambil Bayu coba kasih lihat Dewa Cloud itu seperti apa, mungkin aku mau remind sekali lagi ya, kalau misalkan kalian punya pertanyaan terkait materi hari ini, oke, jadi aku sambil. Oke, jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa tulis aja di kolom Q&A. Nanti kita akan bantu jawab. Bukan kita, maksudnya Kak Bayu dan Kak Raka. Jadi jangan takut untuk menulis pertanyaan kalian, jangan malu untuk menulis pertanyaan kalian, tapi tenang aja karena pertanyaan kalian akan Kak Bayu dan Kak Raka jawab, dibantu mereka. So far gimana? Apakah materinya kecepatan atau gimana nih teman-teman? Bisa diinfoin mungkin sambil Kak Bayu lagi mencoba buka Dewa Cloud-nya. Oh udah, oke udah ya. Berarti Kak Bayu udah bisa kasih lihat nih seperti apa Dewa Cloud itu. Oke, jadi ini contoh dari tampilan platform kita ya teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini GUI-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini juga GUI-nya sih menurut saya juga cukup mudah ya untuk dipahami karena benar-benar semuanya itu didesain ya supaya biar user experience-nya dari developer sendiri nggak harus terlalu ribet-ribet gitu ya mikirnya. Aduh, harus gimana sih? Nah ini semuanya enak, semua by klik. Nah ini contohnya. Jadi misalnya teman-teman tadi, oh sorry, oke, video saya putus. Oke, jadi ini contohnya ya teman-teman ya, bisa lihat di sini. Jadi tampilannya kayak gini. Nah kemudian ini ada pilihannya ya, ada environment. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri environment teman-teman, jadi manage-nya dari sini, langsung diklik. Nah ini tampilannya seperti ini. Tadi juga udah dibahas juga di presentasi kita tadi. Jadi benar-benar sangat mudah ya buat teman-teman itu. Kalau dulu mungkin ketakutan para developer karena, aduh harus kita pelajarin lagi nih infranya gitu ya. Mungkin kayak di beberapa platform besar gitu yang udah mereka bikin sampai akademinya juga gitu ya. Dan itu kan mungkin akan ya ada makan waktu juga lah untuk bisa memahami dari sisi infrastruktur. Nah kalau di sini basicnya sangat lumayan mudah ya karena semuanya udah menggunakan teknologi kontainer gitu. Jadi nah ini contohnya kita tuh bisa deploy. Di sini juga ada optimasinya ya. Jadi misalnya teman-teman mau misalnya membangun aplikasi yang sesuai itu yang di sini misalnya udah ada pribadnya, contoh misalnya Java, ada PHP based application, ada Ruby, .NET, Node.js, Python dan sebagainya. Ini udah ada best practice untuk pre-build-nya. Nah, kayak gini contohnya. Ini bisa teman-teman ini layer aplikasi namanya. Bisa lihat nih ada layer, ada balancing. Ini biasanya layernya dipakai untuk load balancer ya. Jadi kalau kita mau pakai load balancer, udah disediain dari yang ada Nginx, kemudian ada Apache, Proxy, Lightspeed, gitu, dan lain-lain, ada Docker Image juga. Teman-teman bisa add di sini. Kemudian kalau misalnya aplikasi, teman-teman misalnya, oh saya butuhnya, misalnya, oh saya maunya Nginx, bisa gitu. Teman-teman tinggal pilih gitu ya. Bisa pilih Apache atau LAMP juga, LAMP, ada Lightspeed, kemudian ada Nginx, Java, dan sebagainya. Kemudian di case ini juga ada kontainer juga ya, ada pilihannya ada Memcase gitu. Kemudian di database kontainernya juga bisa pilih. Misalnya, oh saya mau pakainya Postgre, bisa pilih juga Postgre. Versinya juga bisa dipilih. Dan enaknya di sini nggak usah takut karena emang semua versi-versi di sini tuh udah yang paling ini ya, paling latest stable yang benar-benar yang nggak out of date. Jadi masih bisa ketika ada troubleshoot misalnya ya, teman-teman nggak usah khawatir mungkin karena aduh end of life nih web servernya versinya atau apa. Nah itu nggak usah khawatir karena di sini dari sistem juga udah benar-benar kasih apa namanya latest stable version yang benar-benar masih disupport ya, yang belum AOL juga. Kemudian ada
storage, ya ini teman-teman juga bisa deploy share storage. Jadi misalnya mau bikin NAS ya, untuk aplikasinya, untuk database-nya itu teman-teman bisa deploy, tinggal one click aja dan pilih gitu. Nah, langsung bisa pilih share storage-nya atau mau pakai docker image lagi gitu. Kemudian juga teman-teman di kontainer ini, di layer ini, di environment ini juga bisa bikin VPS sendiri, namanya Elastic VPS. Ya, jadi dia punya kontainer sendiri khusus buat VPS. Nah, kalau ini kan bedanya teman-teman deploy-nya as a container. Jadi mungkin teman-teman nggak punya root access ke sini gitu. Jadi dia hanya misalnya teman-teman deploy Apache atau Nginx, ya udah teman-teman nggak bisa install web server lain nih di kontainer ini. Tapi kalau teman-teman pakai VPS, ini lebih custom jadinya. Teman-teman kayak ibaratnya deploy VPS sendiri gitu. Tapi bedanya dia Elastic VPS. Jadi teman-teman juga bisa setup sendiri resource-nya berapa. Jadi di sini biasanya kalau mungkin teman-teman developer yang punya aplikasi yang monolith ya, mungkin yang masih traditional application gitu. Nah, itu teman-teman bisa di sini, bisa deploy di sini. Dan nggak cuma terbatas dengan segini aja, layernya bisa ditambah lagi. Jadi teman-teman mau nambah, ternyata saya butuh lagi lebih nih application center lagi dan lain-lain. Ini bisa terus teman-teman tinggal klik aja tambah. Jadi benar-benar dipermudah ya untuk developer itu bisa dengan mudah untuk deploy aplikasi, database dan lain-lain karena semuanya udah pakai kontainer. Gitu. Dari sini juga enaknya bisa teman-teman lihat misalnya estimasi harganya ya, misalnya teman-teman contohnya di sini teman-teman developer yang mungkin mau sebagai jasa aja gitu ya, misalnya saya penting customer saya taunya saya cas sekian misalnya, terus teman-teman jadi kalau mungkin beberapa platform lain ketakutannya adalah karena mungkin ya untuk nge-develop sebuah aplikasi yang misalnya nantinya butuh high availability, cost-nya pasti gila-gilaan sih gitu kan, pasti mahal banget. Nah kalau ini teman-teman enaknya karena di sini juga price-nya itu affordable ya, dan teman-teman bisa sesuaiin gitu. Dan teman-teman bisa lihat estimasinya. Jadi ini ada misalnya dari yang batas bawah termurahnya dan termahalnya, dari daily sampai, nah ini juga bisa dilihat misalnya hourly, monthly. Nah jadi pemakaian resource-nya ini dicas per jam ya. Jadi misalnya contoh teman-teman misalnya punya kayak sekarang contohnya ada Cloudflare 1, terus ternyata teman-teman ternyata butuh 15 menit menggunakan 2 Cloudflare misalnya. Nah itu dicasnya 1 jam. Jadi setiap pemakaian yang ini paling rendahnya itu kan dikenakan perhitungannya per jam gitu. Jadi misalnya 15 menit menggunakan sekian resource itu udah dimasukin ke 1 jam gitu. Jadi teman-teman bisalah ukur sendiri di sini berapa biaya untuk kebutuhannya itu sendiri gitu. Nah ini contoh ya. Ini banyak hal lagi. Terus kemudian tadi mungkin kalau dari sisi ini marketplace ya, yang teman-teman bisa lihat sendiri ada aplikasi yang udah pre-built juga. Misalnya buat teman-teman yang mau saya mau buat dari scratch sih sebenarnya, misalnya mungkin mau contoh misalnya mau punya WordPress cluster sebenarnya. Nah ini bisa, ini udah ada. Gitu, kita udah support juga WordPress cluster, terus kemudian ada Magento, ada bisa juga yang WordPress yang non cluster juga ada yang langsung udah ada yang pre-built juga ya, yang WordPress standalone juga. Terus ada banyak lagi ya. Nah, teman-teman bisa explore di sini di marketplace ini. Jadi lumayan cukup mudah dan simple, dan saya rasa juga teman-teman cukup cuma udah sign up aja trial. Saya rasa juga teman-teman developer dan mungkin yang sedang belajar developing nggak akan terlalu kesulitan ya, karena menurut saya ini juga sangat mudah ya, gampang untuk dipelajari. Dan juga teman-teman nggak usah takut karena Dewa Cloud sendiri juga ada supportnya. Teman-teman bisa lihat di sini karena bawahnya ada tombol chat juga. Nah itu juga bisa chat sama tim support kita Dewa Cloud. Jadi misalnya teman-teman mau nanya mengenai deploy aplikasi atau marketplace dan lain-lain, itu teman-teman bisa tanya di sini. Gitu ya, mungkin perihal troubleshoot, dan mungkin kalau yang masih ranah-ranah mengenai topologi gitu ya, environment, kita mungkin bisa bantu. Tapi kalau udah ke scripting ya, mungkin kita kan tahu itu mungkin di luar dari area kita gitu ya. Tapi kalau sebatas misalnya untuk misalnya troubleshoot environment-nya misalnya nggak connect atau gimana, itu kita bisa bantu cek. Gitu. Dan teman-teman juga bisa import juga di sini ya.
Misalnya tadi kalau udah deploy environment biasanya itu bisa ekspor. Jadi kita bisa ekspor topologinya atau mungkin backup file dan lain-lainnya, settingan itu bisa diekspor dan nanti kita bisa import lagi di sini, gitu ya. Ini format yang didukung ya untuk importnya, ada .json, .cs, .gps, .yml dan .yaml. Bisa juga dari local file, bisa dari URL, misalnya teman-teman sudah punya misalnya di deploy ya langsung GPS-nya, package-nya dalam langsung di URL. Ini juga buat JSON-nya gitu. Ya kurang lebih begitu ya kalau tampilannya ya. Nanti kalau misalnya tanya-tanya juga, kita juga ada blognya ya mengenai hal ini. Kita juga ada knowledge base-nya mengenai platform ini. Jadi teman-teman nggak usah takut karena ini platform yang benar-benar powerful ya untuk teman-teman bisa fokus develop tanpa harus takut over budget mungkin atau mungkin kompleks infra manajemennya tadi gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus develop dan udah di situ aja. Oke, dari saya segitu aja sih paling banyak. Oke, thank you Bayu dan juga Raka karena sudah sharing ya terkait powerful cloud platform untuk DevOps dan juga developers. Nah mungkin untuk teman-teman yang backgroundnya bukan DevOps atau mungkin developers kayak, istilah apa ini? Gak apa-apa kok, kita kan sama-sama belajar juga. Jadi jangan sedih kalau misalnya kalian nggak ngerti istilahnya. Kalian bisa belajar pelan-pelan dengan Dewa Talks dan juga mungkin baca-baca blog atau nonton YouTube dari Dewa Web, teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi Q&A langsung aja ya, Kak Bayu dan juga Kak Raka. Pertanyaan pertama dari Kak Ganwar. Mungkin Kak Ganwar tadi kelewatan kali ya. Dia nanya, lokasi server dari Dewa Cloud ini ada di mana aja ya, Kak Bayu atau Kak Raka? Kak Ganwar ya, untuk lokasi server itu sebenarnya sudah disinggung oleh Mas Bayu. Kita ada di 4 lokasi server, 3 di Indonesia dan 1 di Singapura. Yang pertama itu ada di HDC itu ada di Kuningan. Yang kedua itu ada di Space DC ada di Daan Mogot. Yang ketiga ada di DCI ada di Cibitung. Dan yang keempat Equinix itu ada di Singapura. Oke, berarti semuanya di Indonesia ya, Mas? Saraka ya? Enggak semua di Indonesia, ada 3 di Indonesia dan 1 di Singapura. Oke. Seperti itu ya Kak Ganwar, ada di Indonesia dan di Singapura. Semoga terjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Eltwen. Ada 2 pertanyaan dari Kak Eltwen. Yang pertama, kalau kita atur reserve terkecil dan scaling limit terbesar, apakah ada efek samping lain selain biaya? Lalu apa bedanya dengan kita set reserve X dan limit X? Sekian gitu. Dari Kak Raka atau Kak Bayu mungkin bisa jawab. Kalau kita atur reserve terkecil dan scaling limit terbesar, ada efek samping selain biaya, bedanya dengan kita reserve XXX dan limit XXX. Sebenarnya reserve-nya itu 1 dan scaling limitnya mentok itu pun, itu kayak lu nggak harus bayar full-nya gitu, jadi emang bener-bener yang dipakainya aja gitu. Misalkan dalam waktu, misalnya ada campaign gitu di jam 1 siang, dan campaign itu cuma ada 20 menitan aja gitu. Nah itu pakainya misalkan dalam 40 potlet dengan maksimal itu kan 128. Nah itu misalkan pakainya di 40 potlet, artinya hanya di charge 40 potlet dalam waktu 1 jam gitu. Pokoknya intinya di atas 1 menit, mau 5 menit, mau 10 menit itu dibuletin jadi 1 jam gitu. Jadi kalau misalkan di set full sekalipun, sebenarnya memang tergantung dari pemakaiannya aja gitu. Kalau emang tidak, kalau pakainya itu cuma 40 potlet, artinya di charge itu 40 potlet aja gitu sih. Oke. Seperti itu ya Kak Eltwen, semoga terjawab. Dari Kak Eltwen sebenarnya ada pertanyaan lain lagi, cuman mungkin aku ke pertanyaan yang lainnya dulu ya. Dari Kak Megawati, bagaimana kita bisa menjaga keamanan untuk database service di auto clustering? Untuk data rekam medik pasien agar tidak bocor keluar, apakah aman untuk pemegang IT selain kita sebagai pengguna? Kak Bayu atau Kak Raka? Oke, mungkin saya bantu jawab ya dari Ibu Mega ya. Jadi
Yang pertama, mungkin gimana kita bisa jaga keamanan untuk database service di auto clustering untuk data rekam medik pasien agar tak bocor keluar gitu ya. Apakah untuk pemegang IT selain kita sebagai, apakah aman untuk pemegang IT selain kita sebagai pengguna gitu ya. Oke, jadi mungkin tadi sebelumnya untuk nomor 1 ini pertanyaannya, tadi Mas Raka udah sempat menjelaskan mengenai collaboration itu sendiri ya tadi Bu ya. Mungkin jadi di sini untuk masalah keamanan data itu nggak usah khawatir karena kita juga benar-benar namanya artinya semua di environment ini tuh udah benar-benar user ya, privacy user sendiri. Jadi untuk bisa misalnya auto clustering itu sendiri ya. Jadi mungkin kalau di teknisnya itu sendiri gitu ya, ada beberapa step lah untuk bisa mengamankan ini. Contohnya dari apa namanya membatasi dari hostnya itu sendiri. Jadi misalnya user dan hostnya contohnya. Kalau secara teknis itu artinya berarti selain dari IP atau environment yang ditentukan, dia nggak akan bisa akses dari manapun. Gitu ya. Itu dari segi apa ya namanya membatasi scope untuk orang-orang yang mengakses ke database-nya. Jadi ada beberapa cara secara teknis. Kemudian juga kalau dari segi environment-nya sendiri, misalnya database-nya. Nah, itu juga kita bisa setting, kan? Kita bisa invite memang orang-orang yang untuk kolaborasi, yang collaborate ya, artinya yang bisa mengakses ke environment-nya, ke database misalnya, database environment-nya. Jadi kita benar-benar bisa monitor siapa aja yang bisa masuk, gitu. Karena juga ini salah satu powerful-nya kenapa? Karena kita di sini semuanya sistemnya kalau dari segi kontainer itu udah passwordless. Jadi user itu harus masukin namanya SSH key ya, atau SSH key itu artinya ya kayak kalau misalnya kita udah tahu mungkin menggunakan WinSCP atau mungkin dengan Mac mungkin udah fasih lah dengan SSH key. Jadi artinya memang benar-benar user itu dia harus generate dulu key di PC mereka atau laptop mereka untuk bisa dikasih akses ke collaboration itu tadi, sehingga mereka bisa akses ke misalnya database-nya atau ke aplikasi gitu. Kemudian bagaimana jika kita beralih ke Dewa Cloud atau web ya? Tadi Bu Mega ada 3 pertanyaan. Jika beralih, kalau mau beralih maksudnya mungkin migrasi ya, yang saya tangkap. Kalau mau migrasi itu gampang aja sebenarnya. Jadi yang jelas pertama sign up dulu ya kan, trial, di situ bisa deploy. Jadi ada beberapa metode juga ya. Mungkin dari tim Ibu Mega juga ada developernya. Sebenarnya ini gampang banget. Jadi mereka tinggal sign up, mereka langsung bisa trial dulu kan. Jadi mereka bisa coba-coba, mereka bisa deploy misalnya aplikasi dan environment yang mereka butuhkan. Nanti mereka baru bisa nanya-nanya lagi. Misalnya kalau ternyata butuh misalnya migrasi ya, misalnya butuh bantuan migrasi dari service misalnya ke Dewa Cloud itu sendiri, nanti itu bisa request juga sama kita juga sebenarnya. Jadi kita juga mungkin kita bisa bantu juga untuk migrasinya. Nanti tinggal kirim supportnya aja, tiketnya gitu ya, sama mungkin tim sales juga. Nah kemudian 3 nih, satu lagi, di mana server yang aman jika untuk data rekam medis, bagaimana jika memakai Dewa Web? Sebenarnya untuk server yang aman, kalau di Dewa sendiri udah ISO 27001 ya, artinya kita sendiri juga udah benar-benar concern soal keamanan data. Jadi kalau di server kita pada dasarnya kita udah benar-benar best practice sesuai ISO, kita udah amanin. Nah mungkin kalau sebelumnya ada webinar sebelumnya ya mengenai security, nah itu juga penting. Jadi di sini ada pentingnya dari sisi user juga harus bisa menjaga dari password itu mereka sendiri. Jadi jangan taruh password sembarangan, misalnya tulis di sticky notes terus sembarangan ditaruh gitu ya, atau dari mana. Jadi kalau dari segi infrastruktur Dewa itu sendiri, kita benar-benar udah support ISO 27001. Artinya kita benar-benar udah best practice untuk keamanan data. Nah, jadi kalau ini nggak usah khawatir, intinya dari sisi user juga bisa mengamankan password-password mereka sendiri ya. Misalnya pakai password management system, jadi misalnya mau pakai apa yang lebih aman, artinya datanya itu nggak gampang ke expose ke publik. Seperti itu sih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mega. Oke, thank you Kak Bayu untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ryan Alfawazi. Saya tertarik untuk belajar di cloud. Apakah Dewa Cloud dapat dijadikan sarana untuk belajar cloud server? Dan apakah untuk Dewa Cloud sendiri dibuka untuk umum atau mungkin bisa digunakan untuk semua orang secara publicly atau khusus developer DevOps saja nih, Kak Bayu dan Kak Raka?
Jadi apakah Dewa Cloud ini bisa digunakan secara umum oleh semua orang atau khusus nih untuk developers dan DevOps saja? Dan kalau misalkan untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali mau pakai server sendiri, apakah Dewa Cloud bisa digunakan jadi tempat mereka belajar? Atau mereka lebih baik belajarnya dari server VPS gitu? Oke, mungkin saya mau sedikit saya bantu jawab ya untuk Mas Ryan ya, Mas Ryan. Jadi kalau untuk Dewa Cloud ini sebenarnya memang kita fokusnya ke developer ya, maksudnya artinya Dewa Cloud ini benar-benar kalau untuk developer sendiri mungkin akan membantu karena mungkin dari segi apa ya namanya, untuk dari segi deployment dan dari segi kurang lebih layer-layer kayak tadi ya, environment itu udah nggak asing. Tapi kalau misalnya Kak Ryan sendiri ini memang mau belajar gitu ya, untuk saya pengen nih tahu mengenai PHS gitu ya, pengen tahu nih platform as a service itu sendiri, itu juga bisa sebenarnya. Karena Mas Ryan tinggal sign up dan kita juga ada trial. Jadi kita di situ trial itu sebenarnya Mas Ryan itu bisa coba-coba gitu ya, bisa belajar dari knowledge base kita juga gitu. Jadi basicnya sebenarnya memang intinya mau mau belajar mengenai environment itu sendiri juga bisa. Jadi Dewa Cloud ini sebenarnya buat umum juga, selama yang penting ya tadi sebenarnya kalau kita ada trial dulu. Jadi selama periode trial itu user juga bisa coba-coba dulu gitu ya, sebelum akhirnya dia upgrade ke paid user kayak gitu sih misalnya. Oke, jadi kalau misalnya mereka baru mau coba-coba bisa pakai Dewa Cloud dulu, karena Dewa Cloud sendiri ada free trial-nya teman-teman, 14 hari. Jadi kalau misalkan kalian tertarik bisa dicoba dulu, tinggal canak aja ke dewacloud.com. Thank you Kak Bayu untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Gary. Untuk jumlah database server maksimal pakai berapa ya di kontainer? Dan untuk perbandingan dengan VPS berapa banyak bisa ditambah? Mungkin dari Kak Raka? Saya bantu jawab untuk pertanyaan dari Mas Giri ya. Untuk pertanyaannya itu tadi, jumlah database server max pakai berapa ya di kontainer, dan untuk perbandingan dengan VPS berapa banyak bisa ditambah. Kalau di Dewa Cloud sendiri untuk semua layer ya, jadi kita bahas semua layer gitu. Karena kita pakai horizontal itu sama. Jadi satu layer itu kita bisa maksimal pakai itu 8 nodes gitu. Jadi total bisa sekitar 9 database server, satu untuk masternya, 8 untuk slave-nya gitu. Oke, seperti itu ya Kak Gary, semoga terjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hasan Sultoni. Untuk ekspor penuh tersedia dalam ekstensi apa saja, misalnya .iso atau .bmg atau apa. Kemudian untuk ekspor, apakah ada biaya tersendiri? Kak Bayu atau Kak Raka? Untuk ekspor itu formatnya adalah .json gitu. Jadi untuk ekspor ini itu udah fiturnya sendiri. Jadi Mas Hasan nggak perlu bayar lagi gitu. Jadi bisa langsung dipakai aja fiturnya, ada di Dewa Cloud langsung. Klik di environment, di setting, kemudian di ekspor itu cuma bisa ekspor di sisi topologinya aja. Jadi misalkan Mas Ryan udah bikin topologinya, itu bisa diekspor langsung. Tapi enggak, itu hanya topologi aja, di data-datanya itu enggak ke ekspor gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kak Hasan, semoga terjawab. Kalau misalkan kurang menjawab, bisa langsung di chat aja. Nanti kita bisa bantu tambahin jawabannya. Atau teman-teman yang lain juga ya, kalau misalkan ternyata jawaban dari Kak Bayu atau Kak Raka kurang memuaskan kalian, atau kurang menjawab, bisa langsung tambahin lagi pertanyaan kalian di kolom chat, atau mungkin Q&A. Thank you Kak Raka. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Ganwar. Apakah tersedia server Windows US nih? Dari Kak Bayu kayak mau jawab nih. Oke, tadi saya mau jawab pertanyaan Kak Ganwar ya. Untuk saat ini server Windows itu kita lagi proses untuk lisensinya sih. Jadi kedepannya nanti untuk server Windows itu bisa di deploy di Dewa Cloud itu sendiri. Tapi kalau untuk region US, nah ini kita juga masih dalam tahapan pengembangan juga ya. Jadi nanti kedepannya juga kita akan nambah beberapa lokasi server lagi kedepannya. Itu ada di roadmap kita, jadi jangan khawatir, tinggal nunggu aja sih. Tapi kalau untuk saat ini di Dewa Cloud ini sendiri kita belum support untuk server Windows dan region di US. Oke, thank you Kak Bayu. Seperti itu ya Kak Ganwar. Semoga menjawab.
Pertanyaan selanjutnya dari Kak Billy Wirawan. Apakah bisa kalau misalkan kita pindahin data dari PAS lain gitu ke Dewa Cloud? Apakah bisa dibantu oleh tim Dewa Cloud atau tim Dewa Web nih, Kak Bayu dan Kak Rafa? Ayo jangan rebutan, bisa salah satu aja pilih yuk. Coba Kak Rafa, Kak Bayu. Sorry tadi Kak Billy ya, migrasi dari AWS-nya. Oke, bisa Dewapat bisa dibantu. Oke, nanti kalau untuk migrasinya sendiri nanti kita bisa bantu, tapi nanti mungkin kalau untuk hal ini Mas Billy juga bisa langsung kontak ke sales kita. Jadi untuk tahu lebih detail mengenai ini, misalnya proses migrasinya dan misalnya step-step apa aja nanti harus dilakukan di migrasinya. Tapi kalau dari tim Dewa Cloud kita akan bisa bantu juga mengenai untuk migrasi dari platform lain ke tempat kita. Gitu. Semoga menjawab. Oke, bisa ya Kak Billy. Jadi bisa langsung kontak aja sales kita ya, Kak Billy di sales@dewacloud.com. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak siapa ya? Dari Kak Elton lagi nih. Yang untuk vertical scaling itu sendiri, berapa lama yang dibutuhin nodes tersebut untuk scale up ketika traffic ramai? Apakah langsung atau ada jeda dulu? Jadi visitor kita akan mengalami load lama dulu, baru nanti tiba-tiba jadi lancar atau langsung lancar terus? Gimana nih Kak Bayu Kak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Helton. Itu kalau berbicara soal vertical scaling limitnya itu, kalau misalkan ada traffic yang ternyata lebih dari reserve yang kita pesan, dia dibilang nggak ada propagasi ya, jadi benar-benar langsung di take over sama scaling limitnya gitu. Jadi tanpa user atau visitor tahu bahwa ternyata aplikasi kita tuh sudah maksimal di reserve gitu, itu user nggak akan tahu karena langsung di take over oleh si scaling limitnya itu. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Eltwen. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Reza Laga. Ada 2 pertanyaan dari Kak Reza Laga, mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Raka dan Kak Bayu. Seandainya kita akan melakukan migrasi sistem informasi total dari physical ke Dewa Cloud, bagaimana dengan garansi SLA-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa didesain dengan 2 metode? Seandainya physical bermasalah, maka akan langsung menggunakan sistem informasi yang kita letakkan di Dewa Cloud dengan sistem sync real time. Gimana nih Kak Bayu dan Kak Raka? Saya akan jawab pertanyaan dari Mas Reza ya. Pertanyaan nomor 1 itu ada seandainya kita akan melakukan migrasi sistem informasi total dari physical ke cloud ke Dewa Cloud. Bagaimana dengan garansi SLA? Untuk garansi SLA ini sama seperti di Dewa Web, kita pakai uptime SLA itu 100%. Dan untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh rekan saya Mas Bayu. Oke, mengenai apakah bisa didesain dengan 2 metode. Seandainya physical bermasalah, maka langsung menggunakan yang ada di Dewa Cloud gitu ya, maksudnya sync real time. Kalau metode itu maksudnya kalau yang mungkin saya tangkap ya di sini ya, mungkin Mas Reza ini dari kalau pindah ini sebenarnya mesti tahu dulu sih sebenarnya kayak gimana aplikasinya gitu ya, kayak gimana environment yang sebenarnya mau digunain, karena misalnya dari physical ke Dewa Cloud misalnya gitu ya, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kan makanya nih base-nya apa? Kalau misalnya domain, contoh domain itu kan pointingnya itu dia menggunakan name server ya, kalau kita yang di sini tahu. Jadi ketika name server udah di setup, otomatis dia akan melakukan resolve ke sana, ke IP yang udah di set. Nah di Dewa Cloud ini sendiri kan ketika kita membangun environment awal, itu kita dikasih kita bisa milih IP-nya itu private, artinya nggak bisa diakses dari luar, atau kita bikin restricted zone dari public, atau kita bisa bikin IP public, artinya orang-orang dari luar yang punya IP-nya bisa akses. Nah kayak gitu kan. Jadi kalau memang istilahnya pertanyaannya adalah apakah bisa didesain dengan 2 metode, sebenarnya bisa-bisa aja kalau memang aplikasinya itu support gitu. Kalau dari sisi aplikasinya gitu. Tapi kalau
menurut saya gitu ya, maksudnya kalau dari Dewa Cloud ini sendiri, misalnya Mas Reza mindahin aplikasinya Mas Reza ke Dewa Cloud, kayak tadi yang saya udah sempat jelasin ya, di poin namanya anti-affinity rules. Artinya dari Dewa Cloud itu sendiri, ada beberapa region yang udah available, jadi nanti kalau misalnya Mas Reza mau punya environment yang high availability dan untuk failover protection, itu Mas Reza nanti juga bisa deploy di multi-region, artinya di beberapa lokasi. Contoh misalnya di lokasi HDC, sama misalnya di Singapura. Jadi waktu misalnya di Indonesia-nya, di HDC-nya mungkin ada problem, otomatis akan dilempar traffic-nya ke server Singapura dan synchronize gitu. Nah nanti ini, kalau ini waktu itu kita sempat udah bahas juga ya di workshop kita sempat mengenai multi-region. Jadi intinya support, kalau di Dewa Cloud itu sendiri support multi-region. Jadi kalau untuk disaster recovery atau misalnya mau load balancing multi-region itu bisa. Nah, tapi kalau maksudnya, kalau mungkin maksudnya Mas Reza bisa fisikalnya sama Dewa Cloud, itu lebih ke settingan aplikasinya kali ya, mungkin yang setup ya. Tapi kalau misalnya mau setting untuk high availability redundancy failover, nah itu bisa di Dewa Cloud gitu, karena kita support multi region seperti itu. Semoga menjawab. Oke, seperti itu ya Kak Reza, semoga terjawab. Nah, mungkin aku akan pilih 3 pertanyaan terakhir ya untuk sesi Q&A siang ini, karena keterbatasan waktu juga. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Hanton, untuk tiap kontainer atau node yang dibuat di Dewa Cloud, itu bisa di-assign dengan IP private atau hanya IP public saja? Ya, saya akan jawab pertanyaan dari Mas Hanton mengenai kontainer yang dibuat di Dewa Cloud itu bisa di-assign dengan private IP atau hanya dengan IP public saja. Kalau misalkan di Dewa Cloud sendiri itu setiap kita buat layer, entah itu load balancer, entah itu application atau SQL, itu udah di-assign IP private secara otomatis. Dan untuk IP publicnya itu Mas Anton bisa enable manual dengan klik toggle di IP versi 4 itu, tinggal di enable aja, enter langsung otomatis di-assign IP-nya gitu. Oke, terima kasih Kak Raka, dan semoga menjawab ya Kak Hanton. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Petrus. Kalau ada penggunaan lebih dari scaling limit, apakah aplikasi hanya akan terasa lambat atau aplikasinya akan drop? Dan Kak Raka. Kalau untuk scaling limit ya, jadi sebenarnya penting banget nih untuk teman-teman tuh bisa pastiin dulu nih estimasinya sih. Maksudnya dari aplikasi yang teman-teman bikin ini akan dipublish ke publik itu dengan estimasi user berapa banyak gitu dalam setiap jamnya gitu. Nah itu perlu banget dipastiin dulu supaya teman-teman bisa setting dari segi reserve plotlet dan juga scaling limitnya. Kalau misalkan saat ini ya di Dewa Cloud ini maksimal itu dari sisi user bisa set scaling limit itu 128 plotlet. Kalau misalkan itu lebih dari 128, biasanya teman-teman bisa dapat email mengenai notifikasi bahwa CPU atau RAM-nya itu udah overload gitu. Tapi sejauh ini 128 cloud itu udah sangat banyak banget gitu. Kalaupun emang nggak cukup, ada juga fitur auto horizontal scaling di mana teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu node gitu. Jadinya kalau misalkan ada 3 node dengan 128, jadi itu lebih banyak lagi dan lebih powerful lagi untuk menangani high traffic itu. Gitu, semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya Kak Petrus. Thank you Kak Raka. Dan ini mungkin untuk pertanyaan terakhir sesi Q&A siang ini dari Kak Agus Irawanto. Untuk traffic data yang besar, apakah di Dewa Cloud ada biaya tambahannya? Lalu jika ada traffic data yang besar, performance-nya bagaimana? Lalu ada teman lagi, untuk security datanya apakah dijamin aman? Dan apakah internal Dewa Cloud bisa mengakses untuk data-datanya? Bagaimana Kak Bayu atau Kak Raka? Oke, mungkin saya bantu jawab ya untuk Mas Agus. Jadi untuk terima aja pertanyaan ini. Sorry. Oke, untuk traffic data yang besar ya. Jadi untuk biaya traffic ya, maksudnya mungkin bandwidth kali ya. Mungkin kalau saya boleh simpulkan, mungkin kalau mungkin maksudnya Mas Agus bandwidth, di Dewa Cloud itu sendiri tidak di-charge untuk bandwidth gitu ya. Jadi bandwidth-nya itu kita udah kasih free untuk customer, artinya kita nggak charge, tapi mungkin kita mesti cek juga ya, jangan sampai juga bandwidth-nya itu di-abuse. Artinya ya kita dari tim kita juga akan melakukan pengecekan dan monitoring untuk melihat bahwa
apakah memang traffic yang besar ini apakah emang legit gitu ya, benar-benar dari aplikasi, atau memang ternyata ini malah bersifat abuse gitu ya. Dan kita juga ada tim SOC analis kita yang akan menganalisa memang traffic ini. Jadi kalau untuk biaya sendiri itu nggak dikenakan biaya, jadi customer dibebaskan dari biaya untuk bandwidth. Nah, kemudian traffic data yang besar, performance-nya bagaimana? Nah, kalau performance ini itu lebih ngomongin ke vertical scaling dan horizontal scaling. Jadi kalau dari kita sendiri, tadi saya sudah infokan, bandwidth-nya itu kita nggak batasi, nggak kasih limit, dan nggak kita charge, tapi as long as environment-nya atau layer-nya itu mampu untuk menghandle mungkin traffic-nya ya, mungkin dari tim Mas Agus sendiri ya, mungkin harus lebih setting di konfigurasi ya, lebih ke settingan mungkin dari tweaking settingnya ya, tweaking di environment-nya itu sendiri. Jadi kalau dari kita sih intinya kita support gitu ya, kita akan bantu support customer kita untuk misalnya mereka butuh lagi traffic yang gede, yang spike gitu ya, kita support ya, dan kita juga sediain. Ya, kita ada vertical dan horizontal scaling itu sendiri. Kemudian kalau misalnya gimana cara handle-nya itu, nah itu nanti optimasinya juga bisa dilakukan sama tim. Nanti juga ya kita ada knowledge base juga lah, best practice yang sejauh ini yang pernah kita handle seperti apa. Kemudian kalau untuk security datanya, apakah dijamin aman? Apakah internal developers bisa mengakses datanya? Nah, jadi untuk security datanya kita bisa pastikan aman. Yang pertama karena kita juga ISO certificate 27001. Kemudian untuk misalnya gimana cara misalnya nanti kedepannya tim dari Mas Agus ini butuh troubleshoot dari tim kita lebih lanjut. Nah, itu tuh kita harus tadi ada fitur collaboration namanya. Jadi kita sendiri harus dikasih collaboration. Jadi kita harus dikasih permission ke environment-nya dari Mas Agus itu sendiri. Jadi jadi semua yang mengakses dari environment yang di-create sama Mas Agus dan tim itu juga akan terlihat di situ. Jadi orang-orang yang dikasih akses aplikasinya itu kelihatan di situ. Seperti itu. Jadi juga kita benar-benar concern ya supaya juga privacy customer kita juga semuanya bisa terlindungi. Gitu. Semoga bisa menjawab Mas Agus Irwanto ya. Oke, thank you Kak Bayu untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Agus, dan mungkin ini super duper mega les, boleh nggak Kak? Lumayan juga ya Kak Bayu dan Kak Raka. Dari Kak Heri, untuk Dewa Cloud sendiri, durasi sewanya itu berapa lama sih? Apakah dihitungnya per hari, per jam, per bulan, atau bagaimana nih? Kak Bayu atau Kak Raka? Dari pertanyaan siapa tadi sebelumnya? Kak? Dari Kak Heri. Dari Kak Heri, oke. Saya bantu jawab dari pertanyaan Kak Heri. Untuk billingnya sendiri itu sebenarnya per jam. Tapi Kak Heri bisa lihat langsung dari waktu create new environment, di sebelah kanan itu ada estimate cost-nya. Jadi bisa dihitung per hari, per jam, dan per bulan gitu. Tapi tetap di charge itu per jam. Gitu. Jadi untuk per hari dan per bulan itu hanya estimate cost saja. Gitu. Jadi untuk untuk charge real time itu per jam, gitu. Semoga menjawab ya. Oke, jadi sesuai penggunaannya ya, seperti yang tadi Kak Bayu dan Kak Raka jelaskan. Oke, jadi mungkin untuk sesi Q&A sampai sini aja teman-teman, karena waktunya tidak cukup, karena sudah pas jam 3:30. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Bayu dan juga Kak Raka karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin kebingungan. Dan terima kasih teman-teman untuk aktifannya bertanya pada sesi Q&A siang ini. Nah, sebelum aku melanjutkan ke sesi rundown selanjutnya, yaitu aku membacakan beberapa pengumuman terkait Dewa Talk selanjutnya dan juga promo yang sedang berlangsung di Dewa Web. Mungkin dari Kak Raka atau Kak Bayu, apakah boleh kasih closing statement nih untuk teman-teman semua yang mungkin baru mau menggunakan Dewa Cloud atau mungkin baru kenal Dewa Cloud. Silakan Kak Bayu, Kak Raka. Ini jangan malu-malu yuk, Kak Bayu, Kak Raka. Oke, untuk closing statement ya dari topik webinar yang kita pelajari hari ini. Jadi Dewa Cloud ini bisa dibilang masih baru banget ya, kita baru banget soft launching dan mungkin belum banyak yang tahu ya para developer atau teman-teman sekalian yang memang background-nya di sisi developer gitu. Nah ini kita perkenalkan dari sisi webinar, introduction mengenai Dewa Cloud, yang nantinya kalau misalkan teman-teman developer ini butuh informasi lebih lengkap gitu mengenai fitur-fitur yang ada di Dewa Cloud, teman-teman bisa langsung registrasi langsung atau sign up ke dewacloud.com dan bisa langsung dicoba di sana dengan trial
Kalau misalkan masih butuh penjelasan lebih detail lagi, kita juga ada workshop dan bisa juga atur schedule untuk penjelasan mengenai fitur-fitur Dewa Cloud by Zoom gitu, Zoom meeting. Gitu sih palingan. Oke, kalau dari saya closing statement ya. Kalau tadi Mas Raka closing promotion gini. Oh ya, maksudnya sebenarnya platform ini ya yang kita udah present di sini hari ini, semoga sebenarnya membantu juga ya. Kita juga concern tentang mungkin keluh kesah developer ya selama ini, full stack DevOps juga yang mungkin mengeluhnya itu ya kayak tadi, misalnya susah banget ya untuk manage aplikasi, padahal kita mungkin fokusnya mau manage aplikasi, tapi jadi harus double extra effort ya untuk memahami infrastrukturnya itu sendiri. Nah, maka dari itulah, dari situ kita berharap dari sini juga developer nantinya juga bisa terus melakukan pengembangan aplikasinya lebih fokus ke depannya ya, tanpa harus takut kesulitan dalam develop aplikasinya seperti itu. Jadi ya harapannya teman-teman developer di sini juga makin semangat mendevelop aplikasi ya kan, tanpa harus pusing-pusing lagi kayak tadi ya, tanpa harus migrain, bikin jadi minum obat terus kan, kurang tidur enggak. Tapi juga developer dan teman-teman developer ini juga bisa punya ketenangan lah dalam mendevelop aplikasi. Oke, semoga harapannya bisa membantu teman-teman semuanya ya, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Hai sahabat DewaWeb, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman